Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Irma untuk belajar matematika peminatan. Semoga kalian masih semangat ya belajar daring dan tidak lupa Ibu ingatkan jaga kebersihan dan kesehatan kalian di era pandemi ini. Oke, untuk materi hari ini Ibu akan menerangkan tentang limit fungsi trigonometri dalam bentuk tak tentu menggunakan rumus trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan penyelesaian limit bentuk tak tentu fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Pertama-tama, ketika kalian ingin menyelesaikan limit fungsi trigonometri dalam bentuk tak tentu, kalian harus mengerti tentang apa itu limit bentuk tak tentu. Nah, limit bentuk tertentu itu limit yang ketika disubstitusikan bernilai 0/0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga. Selain itu, beberapa materi prasyarat seperti identitas trigonometri sangat perlu untuk kalian ingat. Oke, seperti sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa, dan kotangen kuadrat alfa tambah 1 itu kosekan kuadrat alfa. Nah, selain itu ada identitas trigonometri, ada juga identitas fungsi trigonometri. Nah, sin 2 alfa itu hasilnya 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa itu ada 3 rumus. Yang pertama cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Yang kedua 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, untuk tan 2 alfa itu rumusnya itu 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Untuk kotangen seperti yang terlihat di sini, rumusnya ini adalah ini. Oke. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Ada limit X mendekati 0, 4 dikurangi 4 cos 2X per 1 dikurangi cos kuadrat 3X. Nah, langkah pertama itu biasanya kita substitusikan. Nah, kita substitusikan X mendekati 0 itu ke angka X ini. Berarti 4 dikurangi 4 cos 2 dikali 0 itu. Karena cos 0 itu nilainya 1, berarti 4 dikurangi 4 kali 1 per 1 dikurangi cos kuadrat 3 dikali 0. Nah, 3 dikali 0 itu kan 0. Cos kuadrat 0 itu, cos 0 itu sama dengan 1. 1 dikali 1 itu 1. Jadi 1 dikurangi 1. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Dan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 itu adalah limit bentuk tak tentu. Atau karena ini fungsi trigonometri, berarti ini limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan limit seperti ini itu kita harus mengubah fungsi trigonometri ini ke bentuk identitas trigonometri, ke rumus-rumus identitas trigonometri atau rumus fungsi trigonometri. Nah, seperti yang kalian ingat, rumus cos 2 alfa itu ada 3. Kita operasikan terlebih dahulu. Kita lihat 4 dikurangi 4 cos 2x ini bisa kita operasikan, kita keluarkan angka 4-nya. Jadi 4 dikali 1 dikurangi cos 2x per 1 dikurangi cos kuadrat 3x. Nah, kita lihat cos 2x ini ada rumus yang ini nih. Kita pakai rumus yang kedua, 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kenapa? Agar kita bisa masuk ke limit fungsi trigonometri dasar sin. Kalau cos itu susah, jadi kita masukin 4, 1 dikurangi cos 2x nya kita ganti menjadi 1 2 sin kuadrat alfa, 1 dikurangi 2 sin kuadrat x karena di sini x, per 1 dikurangi cos kuadrat 3x. Kita operasikan, kita dapat 4 limit x mendekati 0, 4 dikali 2 sin kuadrat x per 1 dikurangi cos kuadrat 3x.
Nah, kita lihat. Ternyata cos kuadrat 3x juga kita bisa ganti kita ingat bahwa identitas trigonometri itu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi bisa kita katakan sin kuadrat 3x ditambah cos kuadrat 3x itu sama dengan 1 juga. Jadi kita operasikan cos kuadrat 3x ini, cos kuadrat 3x sama dengan, jika sin kuadrat 3x kita pindah ruaskan ke sini. Bentar. Kalau yang ini kita pindahkan ruaskan ke sini, berarti menjadi 1 dikurangi sin kuadrat 3x, seperti yang ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat setelah kita rubah, kita operasikan 4 kali 2 sin kuadrat x menjadi 8 kali sin kuadrat x per, kita operasikan yang di bawah menjadi sin kuadrat 3x. Nah, harga ini tuh kita bisa operasikan seperti ini, sama aja, dari 8 sin kuadrat x menjadi 8 sin x dikali sin x per sin 3x. Maaf, ini harusnya sin 3x. Di sini sin 3x. Di sini harusnya sin 3x. Jadi kita tahu kan limit teori dasar di mana 8 dikali sin x per sin 3x itu 1 per 3 a per b, sin x per sin x juga 1 per 3 a per b. Jadi kita kalikan menjadi 8 per 3. Kedua, ada limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos 2x per x tan 2x. Nah, kita substitusikan seperti angka pertama. X-nya mendekati 0 berarti kita 1 dikurangi cos 2 dikali 0 per x tan 2 dikali 0. Cos 2 dikali 0 berarti cos 0 itu bernilai 1. Tan 2 dikali 0 itu tan 0 itu bernilai 0. Jadi kita bisa operasikan 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0, dan x 0 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi bentuknya itu 0 per 0. Jadi ini limit fungsi trigonometri bentuk tertentu. Nah, ini tidak bisa diselesaikan. Maka kita harus rubah fungsi trigonometri ini ke dalam identitas fungsi trigonometri. Seperti yang kita tahu bahwa cos 2 alfa itu adalah sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Jadi kita bisa katakan 2 sin kuadrat alfa ini kalau kita pindah ke sini, ke sebelah sini, menjadi plus. Kalau kita cos 2 alfanya kita pindah ke sini menjadi 1 min cos 2 alfa. Jadi 1 min cos 2 alfa itu sama aja dengan 2 sin kuadrat x atau 2 sin kuadrat alfa. Tapi karena di sini x berarti kita pakai x. Nah, tulis lagi x tan 2x. Nah, kalau sudah gini kita bisa jabarkan limit x mendekati 0 2 sin x per x, limit dikali limit x mendekati 0 sin x per tan 2x. Tan ini kan kuadrat, jadi kita pisah. Nah, kita ketahui dalam limit teorema dasar bahwa limit x mendekati 0 2 sin x per x itu bernilai a per b. Jadi 2 per 1 dikali limit x mendekati 0 sin x per tan 2x itu juga bernilai a per b. Jadi 1 per 2. Jadi 2 per 1 dikali 1 per 2 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada contoh nomor 3. Nah, di sini ada nomor
contoh nomor 3 ada limit X mendekati pi per 4, atau kita bisa katakan 180 dibagi 4 berarti 45 derajat. Nah, kita substitusikan ke dalam fungsi trigonometri ini, cos 2x per sin x dikurangi cos x. Berarti cos 2 dikali 45 itu cos 90. Cos 90 itu bernilai 0. Nah, sin 45 itu setengah akar 2 dikurangi cos 45 itu setengah akar 2, 0 per setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 itu 0, jadi 0 per 0. Nah, ini juga bentuk tak tentu. Kalau gini kita nggak bisa menyelesaikan. Jadi fungsi trigonometri ini harus dirubah ke identitas fungsi trigonometri. Nah, kita harus ingat kembali cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, kita pakai rumus yang ini ya. Jadi karena di sini cos 2x menjadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x per sin x dikurangi cos x. Kita tulis lagi. Nah, kita ketahui bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A min B. Kalian tahu ini kan rumus ini sama halnya dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, juga bisa kita katakan seperti ini. Cos X ditambah sin X, cos X-nya itu A. Cos kuadrat X-nya itu A kuadrat, sin kuadrat X-nya itu B kuadrat. Nah, jadi kita bisa jabarkan cos X A ditambah sin X B dikali cos X A dikurangi sin X, seperti ini. Nah, jadi kalau kita kali-kalikan akan menjadikan hasil seperti ini. Nah, kita lihat cos X tambah sin X, kita tulis lagi. Tapi kita bisa modifikasi lagi. Kalau kita dikali min, yang ini min, kita bisa dapatkan cos X dikurangi sin X, sama aja. Kalau kita kalikan hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lihat cos X dikurangi sin X, cos X dikurangi sin X ini bernilai sama, jadi kita bisa coret. Nah, ke bawahnya itu tinggal cos X tambah sin X yang ini per min 1, karena ini udah kita coret ya. Nah, udah seperti ini, ke bawahnya tinggal cos X tambah sin X per min 1 itu min cos X per sin X. Kita substitusikan nilai X mendekati pi per 4 atau 45. Min cos 45 ditambah sin 45 sama aja dengan min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan negatif akar 2. Jadi hasilnya itu negatif akar 2. Nah, sampai di sini aja contoh-contohnya. Kalau kalian ingin lebih mengetahui tentang limit fungsi trigonometri, kalian harus lebih berlatih lagi dan harus menghafalkan tentang fungsi identitas fungsi trigonometri atau rumus-rumus dua rangkap trigonometri. Pokoknya rumus-rumus trigonometri itu harus sudah hafal untuk bisa mengerjakan soal-soal ini. Nah, ini soal-soal latihan yang akan kalian kerjakan, nantinya dikumpulkan ke ibu melalui PCWA dan kerjakan dengan baik dan benar. Ibu mengharapkan kejujuran kalian. Oke, sampai di sini aja pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.